Kepada peserta dari tim Lawrence and Friedman, apakah sudah siap? Sudah. Sudah siap? Baik, jika peserta sudah siap, maka sesi presentasi akan segera dimulai. Selamat siang peserta esai Formasi Lawfare 2020. Perkenalkan, saya Masa sebagai moderator akan memandu sesi presentasi hari ini. Terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi presentasi yang berlangsung selama 8 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung selama 7 menit. Bagi peserta yang waktunya telah habis pada saat presentasi, moderator berhak untuk memberhentikan mikrofon peserta, begitu juga berlaku pada saat sesi tanya jawab. Peserta diharapkan mematuhi segala peraturan yang sudah disebutkan dan dijabarkan pada saat technical meeting berlangsung. Baik, kepada peserta apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, jika sudah siap, maka peserta dari tim Lawrence and Friedman dipersilakan untuk memulai presentasinya. Waktu akan dihitung sejak peserta menyebutkan kata pertama. Baik, saya share screen dulu ya berarti ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, serta pemerhati hukum yang berbahagia, perkenalkanlah saya dari tim Lawrence M. Friedman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul New Normal dalam Equality Before the Law dan Hak Partisipasi Rakyat. Baik, tulisan esai saya pada kali ini dilatar belakangi oleh kondisi wabah COVID yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan dan pemulihan termasuk dalam hal mencegah adanya krisis ekonomi, yaitu dengan menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, yaitu tepatnya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat kepada para stakeholder, khususnya para pejabat dalam Komite Stabilitas Ekonomi, kemudian dalam penguatan hukum dan pemberian kepastian hukum tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi mereka dalam mengambil kebijakan, terutama menurut Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Kita bisa melihat perlindungan hukum yang diberikan yaitu ada legal immunity, kekebalan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan ayat 3. Terlihat bahwa seluruh tindakan dan keputusan tidak dapat diajukan baik oleh gugatan kepada peradilan tata usaha negara, dan juga tidak dapat dilakukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Berikutnya, sebenarnya syarat kekebalan hukum ataupun legal immunity ini dalam pasal 27 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 sebenarnya tidaklah mutlak, dan ini justru tidak bertentangan dengan undang-undang. Jika kita melihat pada putusan MK, di situ memang dengan dikonstruksikan norma yaitu memang tidak dapat digugat perdata maupun dituntut secara pidana, tetapi di situ ada syaratnya yaitu adanya itikat baik, good faith, dan juga kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga ini memang seharusnya sebuah keputusan memang harus dikeluarkan, diterbitkan memang dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan itikat baik, sehingga tidak ada masalah. Tapi kemudian masalahnya muncul di ayat 3. Bagi saya sebenarnya memang antara pidana perdata dan juga peradilan tata usaha negara adalah dua kompetensi peradilan yang berbeda, tetapi dalam konstruksi pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 ini memiliki adanya keterhubungan. Sebab dalam pasal 27 ayat 3 ini dikonstruksikan bahwa keputusan dan tindakan dari setiap pejabat yang keluar berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini bukanlah merupakan objek gugatan PT UN. Disinilah kemudian letak kekebalan hukum itu justru menjadi nyata, tidak lagi bersyarat. Sehingga kedua syarat itikat baik dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan void atau nihil. Sebab dengan tidak bisa diajukan ke gugatan tun, maka bagaimana kita untuk menguji bahwa suatu putusan tindakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Pada didirikannya peradilan tata usaha negara ada difungsikan, digunakan untuk menguji apakah suatu keputusan tindakan memang sesuai dengan undang-undang, dengan peraturan perundang-undangan. Itu bisa dilihat melalui pasal 54 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tun. Kemudian berikutnya syarat itikat baik. Kemudian ketika mengeluarkan setiap keputusan bahwa pejabat harus memiliki
Iktikat baik, ini memang terdengar seperti ranah perdata, tapi kemudian ketika kita membawa ke ranah tata usaha negara, itu sebenarnya kita memberikan batu uji berupa asas umum pemerintahan yang baik. Di mana pengujiannya ada kesesuaian tidak dengan AUPB, itu ya di peradilan TUN, tapi sayangnya justru dinegasikan oleh pasal 27. Sehingga pasal 27 ini seolah mengkonstruksikan bahwa seluruh tindakan yang ada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan itikat baik. Inilah kemudian yang menunjukkan adanya kekebalan hukum yang sesungguhnya tidak lagi bersyarat. Nah, kemudian di mana letak kemudian pengurangan equality before the law dan juga hak partisipasinya? Di sini bisa kita lihat bahwa sesungguhnya putusan TUN tersebut memudahkan proses pembuktian pidana dan perdata. Ketika ada suatu keputusan tata usaha negara, kemudian itu diajukan ke TUN dan dikabulkan, jika memang dalam putusan TUN itu kemudian adanya dugaan tipuan, kemudian di luar tujuan dari dikeluarkannya ke TUN tersebut, keputusan tata usaha negara tersebut, maka itu bisa diajukan ke pidana dan perdata. Dan putusan TUN bisa menguatkan sesungguhnya memang seharusnya yang bisa dipermudah rakyat memperoleh keadilan dalam ranah pidana dan perdata justru tidak bisa karena itu peradilan TUN gitu loh. Kemudian pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, ini kemudian sesuai dengan Perma Nomor 4 tahun 2015 di mana ketika memang terbukti ada penyalahgunaan di pejabat di peradilan TUN, maka bisa dibawa ke peradilan pidana dan perdata. Tapi ini ditutup sekali lagi, tidak bisa diajukan ke TUN. Dan terakhir adalah wujud partisipasi dan kontrol rakyat. Didirikannya peradilan TUN sesuai dengan konsideran Undang-Undang 5 tahun 1986, bahwa memang ini adalah bentuk pengawasan, kontrol rakyat untuk melihat kinerja setiap tindakan keputusan dari pejabat negara, apakah memang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undang. Itu adalah batu ujian melalui TUN. Tapi justru ditutup. Lalu bagaimana dan di mana sesungguhnya gitu. Tapi kemudian bukankah ketika langsung ke pidana atau perdata lebih mudah? Oh tidak, sesungguhnya peradilan TUN ini adalah peradilan yang justru sangat membantu dari para pencari keadilan di situ. Karena ketika nanti dipidana, ketika nanti masuk langsung dalam peradilan pidana dan perdata, jatuhnya adalah posisi yang seimbang. Sehingga padahal antara penggugat dan tergugat, yaitu pejabat negara dan warga negara, itu tidak seimbang. Makanya ketika kita masuk ke peradilan TUN, justru ini akan dibantu, akan disetarakan posisinya gitu loh. Karena memang peradilan TUN memiliki kekhususan tersebut, sehingga seharusnya yang bisa membantu tapi ditutup. Itulah pengurangan dan juga terhadap equality before the law-nya. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya pasal 27 ayat 2 memanglah memberikan kekebalan hukum, tapi bersyarat. Tidak ada masalah sesungguhnya. Tapi kemudian syarat itu seolah dinegasikan. Memang tidak sepenuhnya dinegasikan. Sebagian. Tapi di sini ada pengurangan dengan ditetapkannya pasal 27 ayat 3 di Perpu yang sama. Sehingga kekebalan hukum tersebut justru mencederai persamaan hukum dan hak partisipasi. Karena ditutup kesempatan untuk menguji peraturan perundang-undangan, ketindakan, keputusan dari setiap pejabat pemerintah negara di peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, saya bisa menyimpulkan bahwa closing statement dari saya sebenarnya belum tentu dihormati, tetapi kini nyata diingkari. Rakyat diminta diam tak berpartisipasi, itulah Indonesia dalam elegi equality. Berlindung di bawah narasi pandemi bukan berarti mendapat legal immunity. Tiap keputusan dan tindakan harus diadili, sebab kekebalan hukum harus berpijak pada konklusi argumentasi dan bukti. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada tim Lawrence M. Friedman. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 7 menit. Kepada juri yang terhormat, kami persilahkan. Selamat siang, Mas Aditya Wahyu Saputro. Baik, selamat siang Ibu. Di sini bicara mengenai adanya kekebalan hukum ya, jadi adanya kekebalan hukum bagi anggota KSKK, aparatur pemerintah yang kemudian diberikan tugas berkaitan dengan bagaimana pemeliharaan terhadap stabilitas perekonomian kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian tadi Mas Aditya Wahyu Saputro mengaitkan antara kekebalan ini sebagai sebuah kekebalan bersyarat karena adanya itikat baik.
adanya persyarat itikat baik, ya, artinya bahwa sepanjang kemudian tindakan atau aparatur dari pejabat KSKK tadi adalah memenuhi itikat baik, maka ini akan ada jaminan untuk imunitas atau kekebalan hukum. Itikat baik ini kan sendiri sebenarnya sebuah asas hukum yang muncul dan berkembang di lapangan hukum keperdataan dan hukum internasional, ya, khususnya berkaitan dengan perjanjian. Nah, dalam kaitannya dengan tindakan pejabat, ini pejabat negara, apa sih yang dimaksud dengan itikat baik ini? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, itu tadi kenapa kemudian Saudara Aditya ini membatasi bahwa untuk mengetahui atau untuk menilai bahwa tindakan dari aparatur usaha negara, tidak melalui tadi pengadilan perdata di bidang keperdataan maupun di bidang pidana. Begitu saja. Oh, baik. Mohon maaf, apakah bisa diulang? Untuk pertanyaan terakhir tadi agak nge-lag seperti itu, Ibu. Mohon maaf. Ataukah tidak ada pengulangan pertanyaan atau gimana? Kepada peserta dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari juri. Oh, oke, baik. Tadi pertanyaan pertama, kemudian apa kemudian dimaksud dalam itikat baik? Sesungguhnya dalam itikat baik ini kan nilai kejujuran dalam setiap tindakan baik sebelum ataupun kemudian melakukan menerbitkan putusan itu ada dinilai dengan kejujuran itu. Lalu kemudian ketika kita membawa dalam ranah tata usaha negara itu kan kemudian kita akan melihat hukum materialnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di mana di situ telah diterangkan melalui AUPB itu sehingga itu menjadi landasan apa yang baik dan apa yang jujur, apa yang seharusnya dilakukan ketika mengeluarkan putusan, mengeluarkan tindakan ataupun keputusan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga dari situ itikat baik itu akan dinilai lewat situ, gitu loh. Tapi kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi mungkin setangkap saya karena tadi ada nge-lag seperti itu, tapi kemudian membatasi memang kenapa kemudian melalui TUN, sebagaimana telah saya sebutkan dalam presentasi saya tadi, sebenarnya dengan peradilan TUN ini justru akan membantu masyarakat kecil, karena di mana peradilan TUN ini memiliki kekhususan yaitu dalam proses beracara, masyarakat yang berhadapan dengan seorang pejabat negara yang memang posisi keduanya sangat berbeda, satu ada pejabat, satu ada warga masyarakat, dibantu oleh hukum acara yang ada, di mana memang hakim berperan aktif dalam mengemukakan bukti, bahkan hakim bisa memerintahkan kepada pejabat TUN bersangkutan untuk mengeluarkan bukti ataupun hal-hal yang diperlukan. Dan sehingga di sini sesungguhnya keunggulan kenapa kemudian saya menggunakan peradilan tata usaha negara untuk menentukan batu uji tersebut. Karena sesungguhnya memudahkan kembali untuk melihat apakah memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah sudah sesuai dengan itikat baik. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Sekian. Baik. Yang pertama saya ingin mengkonfirmasi kepada saudara yang berkaitan dengan keberadaan satu rejim hukum yang kita kenal dengan kekebalan pejabat. Menurut saudara, apakah dalam prinsip penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan demokrasi, masih perlukah kita prinsip kekebalan pejabat negara atau pejabat pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan? Baik. Atau tidak diperlukan lagi? Baik, terima kasih Dewan Juri. Saya menurut pandangan saya sebenarnya masih sangat diperlukan. Itu juga kita bisa melihat dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa anggota parlemen masih memiliki hak imunitas. Memang diperlukan, asalkan dalam setiap kekebalan hukum tersebut dilandasi oleh alasan yang memang berdasar gitu loh. Sehingga dengan demikian bahwa adanya kekebalan hukum memang itu diperlukan pada situasi dengan alasan yang reasonable, artinya alasan yang dapat diterima. Tapi kemudian dalam kondisi yang dalam kasus yang saya presentasikan ini, yaitu dalam karena keadaan COVID, kemudian ada kekebalan hukum, sekali lagi ini belum menjadikan alasan, menurut saya adalah belum menjadi alasan yang kuat untuk memberikan kekebalan hukum tersebut. Lain halnya ketika COVID ini telah dijadikan sebagai pernyataan keadaan bahaya berdasarkan pasal 12
Undang-Undang Dasar. Jika memang ini adalah suatu keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden, maka menurut rezim hukum tata negara darurat memang boleh diberikan kekebalan hukum dan memang selayaknya seperti itu. Tetapi faktanya dalam COVID ini kan memang tidak sampai tahap keadaan darurat, keadaan bahaya pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga di sini sebenarnya dengan instrumen hukum yang ada sudah memberikan kekebalan hukum dalam artian bahwa adanya kepastian hukum seperti itu, sehingga memang belum sampai pada level untuk diberikan kekebalan hukum yang semurni atau sepenuhnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, saya lanjutkan. Di pasal 27 itu ada 3 bidang hukum yang ditujukan oleh pasal 27 itu, yaitu itikat baik dalam perdata dan pidana, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kalau saudara tadi menyambungkan dengan PT UN. Pertanyaan saya, apakah prinsip itikat baik dalam hukum pidana dan hukum perdata itu memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan? Baik, jadi ketika kita itikat baik dalam pidana dan perdata itu memiliki sepanjang yang saya tahu yaitu memiliki perbedaan dalam hal memang apakah itikat baik dalam perdata itu lebih kepada dalam melakukan perjanjian tersebut, sehingga dalam melakukan suatu tindakan ada kejujuran baik sebelum ataupun sesudah tindakan itu ada seperti itu. Tapi kemudian dalam ranah itu adalah di dalam ranah perdata, tapi ranah pidana berarti ada apakah memang kemudian itikat baik ini akan dihubungkan dengan unsur kesalahan seperti itu. Apakah memang ada unsur kesalahan atau tidak? Memang jika tidak ada unsur kesalahan berarti memang harusnya telah beritikat baik, ada itikat baik dibuktikan di situ gitu loh. Karena kan memang patokan dalam ranah pidana adalah unsur kesalahan tersebut. Setiap tindakan pidana harus ada unsur kesalahan. Sehingga ada perbedaan di sini. Begitu, Bapak. Ya, saya menyambung atau mempertajam pertanyaan Dr. Isnain. Jadi ada soal rejim hukum, soal diskurs tentang kekebalan. Kemudian wabah pandemi COVID-19 ini secara global itu membuat ekonomi kita juga, semua ekonomi dunia itu masuk pada gelombang resesi. Dan kita pun berada pada level resesi sudah hampir di level tertentu lah resesinya. Dan kemudian yang diatur di pasal tersebut, yang dimaksud itu ada beberapa pejabat yang memang terkait dengan lalu lintas ekonomi negara. Dan itu menurut saya itu sangat penting gitu. Kalau dalam perspektif Anda gitu kemudian seolah-olah ini tidak bisa digugat di PT UN. Nah, kalau kaitannya misal dengan partisipasi masyarakat, misal ada persoalan yang dihadapi oleh pengelola negara gitu, yang soal resesi misal. Kemudian ada persoalan lagi yang menurut Anda ini nggak bisa digugat di PT UN misal. Nah, kalau hubungannya dengan partisipasi masyarakat, yang notabene misal kalau di PT UN ini kan objeknya besiking kan, yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara, makanya digugat gitu. Kalau kaitannya misal di bidang keuangan, apa kira-kira potensinya yang bisa dimasukkan ke PT UN? Terkait, misal ada persoalan penyelamatan ekonomi, pejabat negara mengeluarkan keputusan gitu, untuk membantu misal menyuntik atau mensuplai beberapa anggaran untuk menyelamatkan ekonomi negara misal. Kemudian kaitannya dengan besiking itu misal, dengan hak partisipasi masyarakat, di mananya gitu kalau dalam bidang keuangan? Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi lebih kepada potensi yang seperti apa. Kemudian kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pembentukan penyusunan kemudian pasal 27 ini kemudian dibaca oleh beberapa ahli hukum, kemudian bisa dilihat bahwa ini tuh bentuk dari reaksi pemerintah agar tidak terulangnya kembali kasus kemudian kasus BLBI, kemudian kasus Bank Senturi, di mana disitulah keputusan dari kemudian pejabat Bank Indonesia, kemudian banyak sekali pejabat Bank Indonesia akhirnya diseret ke dalam pengadilan karena memang di situ nanti adanya unsur mungkin merugikan negara dan sebagainya, sehingga di sini dengan adanya bentuk keputusannya itu mungkin memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan ketika nanti memang suatu krisisnya memang sudah sedemikian hingga
Sehingga disinilah kemudian yang akan bisa kemudian diajukan gugatan, apapun justru ini akan menakutkan bagi pejabat yang berwenang gitu. Karena memang ada kemungkinan untuk digugat, makanya dibentuklah pasal 27 ini untuk melindungi mereka supaya mereka para pemangku kepentingan ini yang memegang kewenangan untuk mengambil keputusan memang tidak perlu gusar seperti itu dengan adanya kemungkinan gugat seperti itu karena sudah dilindungi oleh pasal 27 seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada peserta dari tim Lawrence M. Friedman serta Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi presentasi berikutnya dari tim Van Apeldoorn yang akan dihubungi oleh panitia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Lawrence M. Friedman atas partisipasinya dalam kompetisi esai nasional Formasi Law Fair 2020. Kepada peserta disilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Terima kasih.